Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Nelayan Teknologi Informasi akan mempresentasikan laporan akhir yaitu implementasi penggunaan CRIMS. Oke, yang pertama yaitu introduction. Nah, PT Multi Keanekaragaman Nusantara ini adalah stakeholder yang kami kerjasama. Nah, apa sih PT Aneka Pangan Nusantara ini? Nah, ini adalah perusahaan produksi dan distribusi makanan berbasis coklat yang berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi. Nah, apa sih alur proses bisnis dari PT MAPN itu? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu penerimaan order perancangan produksi, proses produksi, kemudian pengiriman finish good, kemudian penanganan produk tidak sesuai. Nah, latar belakang dari PT MAPN sendiri adalah perusahaan produksi coklat yang sangat bergantung pada kendaraan atau mesin dan peralatan untuk mendukung operasionalnya. Saat ini, manajemen kondisi kendaraan masih dilakukan secara manual, yang sering menyebabkan kesulitan dalam pelacakan dan pelaporan. Nah, apa sih rumusan masalah yang kita dapat dari stakeholder PT MAPN itu? Nah, yaitu yang pertama, sistem pencatatan kondisi peralatan yang masih manual. Karena di sana proses pelaporan kondisi kendaraan atau mesin dan peralatan itu dilakukan secara manual oleh teknisi tanpa adanya sistem terintegrasi. Nah, akibatnya apa sih kalau masih manual? Nah, riwayat pengecekan dan perawatan peralatan tidak tersedia secara sistematis, sehingga teknisi itu sulit melacak status peralatan. Nah, kemudian tidak adanya history mention yang tersimpan. Nah, tidak ada sistem yang mendukung ini. Penyanyi history itu eh, teknisi itu tidak memiliki akses ke informasi mengenai kapan terakhir kali perawatan dilakukan atau tindakan apa yang telah diambil sebelumnya. Nah, dari masalah yang kami dapat, kami mendapatkan strategi penyelesaian untuk aplikasi CRIMS ini. Nah, CRIMS atau QR Inspection dan Monitoring System itu adalah sistem berbasis QR Code yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan membantu kondisi peralatan mesin secara efisien dan terintegrasi dengan menggunakan teknologi QR. Nah, di sini teknisi dapat dengan mudah memindai kode pada peralatan untuk melihat data terkait kondisi, lewat pemeliharaan dan status terkini dari setiap peralatan yang digunakan di lingkungan pabrik. Nah, fitur-fitur yang utama yaitu yang pertama yaitu QR code scanning. Jadi setiap peralatan di pabrik itu dilengkapi dengan QR code unik. Nah, di QR code unik itu terdapat nama mesin, terus riwayat kerusakan mesin dan lain-lain. Nah, di sini teknisi dapat memindai QR code menggunakan perangkat untuk mengakses data terkait peralatan tersebut. Kemudian yaitu ada manajemen riwayat pemeliharaan. Nah, sistem itu nanti menyimpan seluruh riwayat perawatan dan pengecekan dari setiap peralatan yang memudahkan teknisi untuk meninjau data pemeliharaan sebelum dan memahami tindakan apa yang diperlukan. Nah, apa sih manfaat dari CRIMS itu? Nah, CRIMS itu memberikan manfaat yang besar bagi PT MAPN dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengecekan peralatan dan memungkinkan teknisi dengan mudah mengakses data kondisi peralatan melalui QR code. Nah, sistem ini sangat membantu karena ketika mesin rusak agar segera diperbaiki. Selanjutnya ada pendekatan 4 dimensi manajemen layanan. Yang pertama ada organization and people. Aspek ini menyangkut pengelolaan SDM dan struktur organisasi dalam pemeliharaan peralatan. CRIMS memungkinkan teknisi mengakses data secara instan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi ketergantungan pada catatan manual. Pelatihan dan pembagian peran juga mendukung optimalisasi kinerja. Yang kedua ada Information and Technology. Pengguna QR Code dalam CRIMS menyederhanakan pengelolaan data. Sistem ini memastikan akses informasi, kondisi, dan riwayat peralatan secara tepat, akurat, dan terintegrasi. Yang ketiga ada partner and supplier, di mana di dimensi ini menyoroti kolaborasi dengan penyedia teknologi CRIMS untuk pemeliharaan dan pembaruan sistem. Kerjasama ini menjaga kinerja optimal dan mencegah gangguan teknis. Dan yang terakhir ada value streams and process. CRIMS meningkatkan efisiensi proses pelaporan dan pemeliharaan. Sistem mencatat pengecekan otomatis mengurangi kebutuhan pencatatan manual dan mempercepat alur kerja. Untuk roadmap-nya di tahap pertama itu implementasi sistem CRIMS dilaksanakan pada pertemuan minggu 10 sampai 11
itu menerapkan sistem CRIMS untuk memfasilitasi pelaporan kondisi peralatan secara efisien. Di tahap kedua, optimalisasi informasi dan teknologi, yaitu di pertemuan minggu ke-12 sampai ke-13, memastikan sistem berjalan lancar dan data dapat diakses secara real-time. Tahap ketiga, evaluasi dan pembaruan sistem, dilaksanakan pada pertemuan minggu ke-14 sampai minggu ke-15, mengidentifikasi area perbaikan dan menyesuaikan sistem berdasarkan umpan balik teknisi dan manajemen. Tahap terakhir, analisa dan evaluasi di pertemuan ke-16. Rencana analisa dan evaluasinya dari Organization and People, analisis CRIMS memungkinkan teknisi mengakses data secara langsung, meningkatkan efisiensi kerja, dan pelatihan singkat diperlukan. Evaluasinya tinjau efektivitas pelatihan dan efisiensi kerja teknisi setelah implementasi. Yang kedua, information and technology, analisisnya sistem membutuhkan perangkat mobile dan jaringan yang stabil. Mode offline mungkin diperlukan. Evaluasinya uji kestabilan koneksi dan kualitas teknologi QR secara berkala untuk memastikan kinerja optimal. Yang tiga, partner and supplier, analisisnya identifikasi tanggung jawab pemasok CRIMS untuk pemeliharaan sistem. Evaluasinya melakukan evaluasi rutin pemasok untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, value streams and process. Analisisnya CRIMS mengotomatisasi pencatatan pemeliharaan, mengurangi waktu pencatatan manual. Evaluasinya pantau efisiensi proses pemeliharaan dan identifikasi penghematan waktu dengan data CRIMS. Konsep umum CRIMS yaitu sistem berbasis teknologi QR Code yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan memantau kondisi peralatan secara terintegrasi. Teknologi ini bertujuan untuk menggantikan sistem manual yang kurang efisien dan meningkatkan transparansi serta keandalan proses pemeliharaan. Selanjutnya yaitu alur kerja sistem. Yang pertama yaitu ada login admin. Admin masuk ke sistem melalui halaman login dengan kredensial yang terdaftar. Akses admin mencakup manajemen peralatan, manajemen teknisi, dan pengelolaan laporan. Yang kedua yaitu pendaftaran peralatan oleh admin. Admin mendaftarkan peralatan baru ke dalam sistem. Data yang dimasukkan meliputi nama dan ID peralatan, jenis peralatan, lokasi penyimpanan, dan jadwal pemeliharaan. Informasi ini akan disimpan di dalam database peralatan. Yang ketiga yaitu generate QR code. Sistem menghasilkan QR code unik untuk setiap peralatan yang telah didaftarkan. QR code unik ini dapat dicetak dan ditempelkan pada peralatan untuk mempermudah identifikasi. Yang keempat yaitu pendaftaran teknisi oleh admin. Admin mendaftarkan teknisi ke dalam sistem, memasukkan informasi seperti nama teknisi, ID teknisi, dan detail kontak dan kredensial login. Data teknisi akan disimpan di database user. Yang kelima yaitu login teknisi. Teknisi masuk sistem melalui halaman login dan menggunakan akun yang telah dibuat. Teknisi memiliki akses terbatas untuk melakukan pemindaian QR, melihat riwayat laporan alat, dan menginput data pemeriksaan. Yang keenam yaitu pemindaian QR code oleh teknisi. Teknisi memindai QR code yang terpasang pada peralatan menggunakan aplikasi atau perangkat mobile. Sistem menampilkan informasi dasar peralatan, riwayat pemeliharaan, dan jadwal pemeriksaan atau pemeliharaan berikutnya. Yang ketujuh yaitu input hasil pemeriksaan, di mana teknisi menginput hasil pemeriksaan yang mencakup kondisi fisik peralatan, masalah yang ditemukan jika ada, tindakan perbaikan yang dilakukan, atau rekomendasi pemeliharaan untuk tindak lanjut. Data ini disimpan dalam database riwayat laporan dan secara otomatis disimpan ke dalam database peralatan. Yang terakhir yaitu input hasil pemeriksaan. Semua data dari aktivitas teknisi, baik itu pemindaian QR, pemeriksaan, dan hasil laporan, akan disimpan ke dalam sistem admin. Admin dapat melihat laporan pemeliharaan secara lengkap dan mengevaluasi kinerja teknisi dan kondisi peralatan. Data ini disimpan dalam database riwayat laporan dan database peralatan secara otomatis. Berikutnya adalah usulan proses bisnis.
Yang pertama yaitu pendaftaran peralatan. Aktivitas yang dilakukan oleh admin yaitu mendaftarkan semua peralatan yang akan dikelola ke dalam sistem KRIMS dan menghasilkan QR code unik untuk setiap peralatannya. Dampaknya yaitu memastikan semua aset tercatat dengan baik, mengurangi resiko kehilangan aset atau kesalahan inventaris. Yang kedua yaitu pemeriksaan rutin oleh teknisi. Aktivitas yang dilakukan oleh teknisi yaitu memindai QR code pada peralatan menggunakan paket mereka, lalu menginput hasil pemeriksaan langsung ke dalam sistem. Dampaknya yaitu mempercepat waktu pemeriksaan sehingga meningkatkan produktivitas teknisi untuk mengurangi tenaga kerja dengan menghilangkan proses manual. Yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi oleh admin. Aktivitas yang dilakukan oleh admin yaitu mengakses laporan pemeriksaan untuk analisis tren dan membuat evaluasi terhadap aktivitas teknisi dan kebutuhan perawatan atau penggantian alat. Dampaknya itu membantu perencanaan yang lebih efisien dan menghindari pengeluaran yang tidak terduga akibat kegagalan peralatan yang diakibatkan oleh misinformasi. Selanjutnya yaitu laporan akhir pengantar. Dalam pengembangan sistem QR Inspection and Monitoring System atau KRIMS, keterlibatan pengguna akhir merupakan salah satu aspek kunci untuk memastikan bahwa inovasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan harapan mereka. Pengumpulan umpan balik pengguna bertujuan untuk mengevaluasi performa sistem dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang ada, dan juga mendapatkan rekomendasi langsung dari mereka yang menggunakan sistem secara langsung. Selanjutnya, yaitu metodologi. Pendekatan pertama, wawancara dengan stakeholder manajer operasional pabrik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali kebutuhan spesifik, mendapatkan masukan terkait sistem yang diusulkan. Pendekatan kedua adalah pengujian prototipe melalui Figma. Dalam sesi ini, stakeholder diberikan kesempatan untuk mencoba antarmuka sistem guna mengevaluasi kejelasan, kenyamanan, dan kemudahan navigasi antarmuka. Selanjutnya, hasil feedback dari stakeholder terkait interface. Antarmuka prototipe KRIMS cukup bagus dan gampang dipahami. Saya dapat menemukan fitur yang saya butuhkan dengan cepat tanpa harus melalui pelatihan terlebih dahulu. Kedua, tampilan antarmuka bagus, tetapi ada beberapa elemen dengan warna yang menurut saya terlalu mencolok, terutama jika digunakan oleh pekerja yang tidak terlalu mudah seperti teknisi. Dari stakeholder terkait fitur scan QR, fitur pemindahan QR Code merupakan ide yang sangat inovatif, sangat membantu terutama untuk mempercepat akses informasi tentang peralatan. Selain mempercepat, hal ini dapat memudahkan akses informasi untuk teknisi jika dibandingkan dengan sistem manual saat ini. Secara keseluruhan, prototipe kirim sudah sangat menjanjikan. Dengan beberapa penyempurnaan minor, saya yakin sistem ini dapat memberikan dampak positif dalam efisiensi operasional kami. Mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut dengan tim IT kami jika ingin direalisasikan. Dari stakeholder terkait perbaikan, yang pertama akan lebih baik jika terdapat fitur filter di mana riwayat dapat disortir berdasarkan tanggal, teknisi yang melapor, atau jenis tindakan pelaporan. Kedua, sediakan opsi untuk menambahkan lampiran pada laporan seperti foto kerusakan agar teknisi dan manajemen memiliki data yang lengkap. Kesimpulannya, proyek KRIMS berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan peralatan di PT Multi Aneka Pangan Nusantara. Fitur seperti pemindahan QR Code, akses riwayat peralatan, dan pencatatan laporan diapresiasi karena kemudahan dan potensinya mempercepat alur kerja teknisi. Stakeholder mendukung implementasi KRIMS dengan penyempurnaan seperti mode offline dan pengingat otomatis. KRIMS diharapkan menjadi solusi transformasi digital perusahaan untuk proses kerja yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.